Situngan na kutuko, pamulay labo matal na suto, natabuka pinto na langi. Iya pa natatuto, narekotami pa jara subuh. Makanya kung kagagamit tilaw may manukuro. Itu waktu doa paling mustajab itu. Cuma mereka tahu dia memanfaatkan. Ya makun rima do jamu tapi mana subur rasa. Itu kan tidak dapat. Itu kuncinya Bapak kalau mau berdoa. Ayo. Walaupun misalnya ada doa-doa juga yang bisa membuka pintu langit. Ada itu. Ada kalimat-kalimat yang bisa membuka pintu langit. Termasuk itu yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halqi kullihim. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل قول من الأحوال المقتهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم إلى خطرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم محمد الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم نور قلوبنا وقلوب جميع من حضر في مجلسنا هذا بنور المعرفة وعلم المكاشفة والبصيرة والإيمان والإسلام. يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا وقلوبهم فتوح العارفين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. آمين آمين يا رب العالمين. حضرة المحترمين والمحترمات إخوان في الله. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'mur ya Rahimu ya Wadud birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa liyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah aghithna sari'an bi'izzatillah. Yang kami muliakan, kita hormati bersama dan kita doakan semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada Bapak Wakil Bupati Pindrang. Amanah yang beliau emban itu tidak mudah, tapi ketika di dalam sholat kita, di setiap doa kita mengikutkan beliau dengan mendoakan, insya Allah
Allah akan memberikan kemudahan dalam menjalankan amanah yang Allah titipkan atasnya. Yang saya hormati Bapak ini Ketua Basnas Kabupaten Pindrang, terima kasih Gubernur. Yang saya hormati Bapak anggota DPRD Kabupaten Pindrang, Bapak Camat, Bapak Lurah, Bapak Babinsa dan Babin Katikmas, para imam dan tokoh masyarakat, ibu-ibu majelis taklim, para dermawan, dan seluruh tamu undangan, wali khusus, alina tumalabitan, Bapak Ketua Panitia, baik Ketua Panitia Pembangunan Masjid maupun Ketua Panitia Peringatan Maulid. Sebenarnya bukan Maulid tapi Maulud. Makanya orang Bugis itu tidak pernah mengenal istilah Maulid. Jadi di OGI maka dari matoni itu maulud, itu maka nama Maulid. Itu sebenarnya bahasa Arab. Ya pemakadaki peringatan Maulid berarti waktu yang diperingati, waktu kelahiran Nabi kita. Itu 12 Rabiul Awal, walaupun banyak versi. Angka makada 9, angka makada 12. Maginale 10.2 karena sebenarnya 12 inilah Rabiul Awal, itu juga adalah tanggal 12 Rasulullah itu hijrahnya. Yang kedua juga tanggal angka 12 itu La ilaha illallah, itu 12 angkanya. Muhammadur Rasulullah juga 12. Dalam satu hari itu 12 jam, dan dalam satu tahun itu 12 bulan. Jadi ada beberapa dalam hitungan hikmah itu sehingga lebih banyak ulama mengambilnya 12. Jadi ya komakadaki peringatan Maulid Nabi berarti peringatan terhadap waktu kelahiran. Ya komakadaki peringatan Maulud Nabi berarti Nabi tak peringati kehadirannya. Jadi si salah, ia komakadaki maulid bicara waktu, ia komakadaki maulud tahunah. Nabi itu diperingati kehadirannya tidak menghitung waktu, tapi sepanjang masa. Makanya tomatot teriolo, Pak Butingi pasti mak berasanji, mahakikai mak berasanji, letek bola baru mak berasanji. Nah barasanji itu adalah maulid sebenarnya. Karena itu pembacaan sirah maulidin Nabi. Itu kuncinya. Tapi angka dasarnya sebenarnya ada. Sebab makanya Nabi kita dalam hadis Bukhari Muslim, dena suku tepat nasi dia selang, nareko dena yasi ipapujin dan lokoria dibanding dengan yang lainnya. Ia kuipak bicara sadarhanai, maka ya ko ibali iro bahasa. Maka daya paniasa suku tepat nasi dia tahu nareko ya seipapujin loko nabita dibanding dengan yang lainnya. Jadi meki maka ada kendaraan, bola, anak tak semua mesti ya seipapujin loko nabita dibanding yang lainnya. Ya ko ya seipapujin loko nabita dibanding loko keluarga tak loko waramparata ya seni itu tahu suku itu tepat na sebagai pampujin lo nabita. Nah, iya na nala dasar tau pandrita ini, nasurongan nilopo tomatota, sarekon menginareko angka acara na pigau sebagai bentuk nikmat yang diberikan oleh Allah, suruh mak berasanji. Letek bola baru ya, mak berasanji. Apa makanya pesan na, lebih mupujikan main bola daripada nabita. Jadi dahulukan membaca berasanji sebelum engkau tidur di rumahmu. Boti paru, boti tahu aku tak tidak botinya semua berasal gitu ni. Mari ajak mugesai bainai munadekode kumpura masalah walau nabita sebagai bukti bahwa engkau lebih cinta kepada Rasulullah dibanding dengan keluarga. Makotoro kembali atau baru. Nasuruh po imam abarasaji o kuyaso o panci imam tanre. Oh berilah ke. Kenapa bukan di rumahnya baca barasaji? Kenapa di kendaraan? Itu pesan. Maka daya kopi boleh itu belum nyata bahwa di kendaraan. Makanya nasurin mendel kote mak berasanji tujuannya maka dalam diuji binabita daripada kendaraan.
Nanti kalau ketika dimintai pertanggungjawaban bahwa aku sudah membuktikan pura upat dupa nih, maka dayasi papuji kulok nabi tadi dibanding angkai waramparan alinga po Allah Ta'ala. Itulah hakikat barasanji yang dilakukan orang tua kita dulu ketika ada nikmat yang diberikan oleh Allah. Tapi mereka tahu salah paham, nasa bid'ah. Makanya dia ini yang mana natu tahu maulu. Iya. Ada yang tidak mau itu. Nah, iya. Alasannya minta ita merenaka. Kan begitu. Dan itu jelas, Pak. Jangan disalahkan. Itu tidak salah. Jadi ya tahu dia enam mau nasabah minta ita merenaka, jangan disalahkan. Yobi mamau kan kita surga. Kakunci nama gay, makanya ya Romawi dia nak tiga binabita secara seperti ini. Makanya itu adalah lebih dewasanya bidat perbuatan baru. Muhdatsatuna itu kullu bid'atin dalalah. Maka kullu muhdatsatuna bidah, setiap sesuatu yang baru itu adalah kesesatan. Dan setiap kesesatan itu pasti masuk neraka. Makanya kalau Imam Maulud tak neraka lena. Tapi magi kita maulu. Nah sebabnya kita masuk surga. Kita hadis saya pakai. Hadis yang dipakai, siapa yang mencintai Rasulullah maka dia akan bersamanya di dalam surga. Kan itu dipakai. Ini tidak usah berbata-bata, Pak. Ya Rasulullah kalau maulu kita merenaka. Ya Rasulullah maulu macam kita masuk surga. Selesaikan persoalan. Cidi minta tamaranaka, cidi melo tama surga. Kira-kira kendo suruh untuk matu. Yang penting aja dah pengewang. Itu aja kuncinya. Makanya dalam kaidah agama itu para ulama atau pandita itu kan sudah mengkaji. Makanya ya nabita asosinin najaji nasukuruki binabita aso aja jangan dengan puasa. Makanya tuh Nabi kita mah puasa asosining. Cuma iya roh ulama nalai dasar maka iya kaji roh yang jurkan mah puasa aso aja jangan enggak atau mah puasa sining. Kan di situ dua. Jadi kan maka Nabi kita magi kita puasa asosining. Maka Nabi kita karena saya dilahirkan hari Senin. Pertanyaannya asal terjadi. Ya koso Selasa terjadi, meki macuri Nabi tama puasanya aso jajan tak, maka puasa hari Selasa bukan hari Senin. Kamu kira? Ikai tane Nabi tama kita puasa sini nasaba aso sini ngujaji, bikin Selasa na jadi Nabi tama maka dia puasa Selasa. Kini Arabai na jadi Nabi tama maka dia akan puasa hari Rabu. Artinya apa? Ulama yang mengatakan disunnahkan puasa hari kelahiran. Jadi as-sholat terjadi tak puasanya. Mamula ni malah saulu. Maka salah-salah itu paling iya Ustaz. Mau puasa sini ngapo mak? Tidak. Di sinilah kenapa ada namanya ulama fikih, ada ulama hadis. Maka ada ulama hadis nanigi tahu ma puasanya as-sini, maka dia puasa sunnah kelahiran Nabi. Itu sunnah selamanya hatta yaumil qiyamah. Dan siapa yang berpuasa pada hari kelahirannya, misalnya soraba jadi tak puasanya soraba, maka puasanya adalah puasa sunnah hari kelahiran. Dia mengikuti Nabi sebagaimana Rasulullah puasakan hari kelahirannya. Nah, jadi di hak desa dua hukumnya. Tapi angkat tu narampi atau pandrita termasuk ya Hamid Pasuruan almarhum Ghafurullah. Beliau adalah waliullah agan asal. Ya kau angkat tahu puasanya esok jajanganna tidak ada penyakit yang bisa merusak tubuhnya. Makanya Nabi itu jarang sakit. Jadi kau dia tisengnya kada sok kada jadi sabar hati. Karena tidak semua orang bisa tahu hari kelahiran. Kecuali saya punya mursyid tarekat dulu itu dibilang itu bisa tahu. Dia tidak tahu tanggalnya tapi tahu hari kelahiran. Kenapa ini tak tahu dia ini punya kota nama kada sogan aja. Dia lihat baru yang katakan lahir hari sekian. Dia bisa tahu. Itu ada tanda yang dia bisa tahu. Iya. Dan itu banyak. Ada orang yang dibukakan memang Pak. Dan saya jarang melihat orang yang betul-betul bisa menjaga hati-hati dalam ibadah kecuali beliau. Ya robau kodangi maka dade na barani patame sandala na ko pakarangan na masigi.
Itu yang saya salut itu. Mas sandala boleh bolana nalaga sandala na kunadapi pagar masuk ke pekarangan masjid. Biasa tanahnya. Maka manila ga sandala pakai maka dia rotana na masigi enak timbunan itu sedekahnya orang. Tahu ka aku madeki aku pala sandala aku bawa rewa lo bolaku. Itu yang paling saya nukan. Yo pwede pangatak na masigi dari Allah. Jadi itulah kehati-hatian. Dan beliau yang ajarkan zikir itu, ketika mengangkat kaki kanan baca Allah, ketika mengangkat kaki kiri baca Muhammad, ketika duduk, ketika tarik napas baca Allah, ketika keluarkan baca Muhammad, supaya tidak pernah terlepas dari zikir Allah Muhammad. Jadi, tapi beliau telaten, betul. Banyak pesan beliau, ya kalau lepak ke warungnya nak wajah ijolo nak pakumandre, jangan makan dulu baru bayar. Iya, karena itu sama ketika engkau mengambil mangganya orang, pura pimuandre nak pemilau. Ketika engkau makan kemudian tiba-tiba meninggal, maka tidak kau andre kemudian meninggal, maka makanan yang kau makan terakhir dalam makanan haram, karena kau belum bayar. Oh itu jadi masalah. Itu tidak mudah ya, makanya kalau bertarikah itu agak berat. Tapi cukup kita mengambil yang sederhana ya, makanya ada namanya adab tasawuf, itu agak berat. Kemudian saya kembali tadi karena ini panitia masjid mengambil tema bagaimana meneladani Rasulullah dalam membina rumah tangga. Ini tidak mudah. Sebenarnya nanti itu ikut semua bagaimana membina anak, membina karakter anak yang bisa dibentuk. Tapi kalau dalam agama sebenarnya ada Pak. Makanya hadis-hadis tafaul itu ada. Ya kumat bicara wijawi ya melo ipadeceni. Itu saya pernah ceramahkan karena saya kalkulasi itu hadis dan penjelasan ulama 30% ada pada orang tua. Makanya ketua desa adibu auladakum qabla an wiladatikum. Pakai ada memang ya anakmu dulu temu jejilna. Nah, makanya Nabi ta ambokna itu Abdullah, laki-laki yang sangat terhormat. Kemudian ibunya Siti Aminah itu wanita yang sangat pemalu dan menjaga kehormatannya. Bayangkan nih Pak, dua tau kanja si runtuk arwane makanja si runtuk makunrai makanja, jadi jajangan pasti makanja wijan. Nasabah iya tuh tau matoe mapak mati itu layawah. Bahkan ada hadis itu, ketika ada orang nareko angka tau maki buah dosa lopo sampai 7 lapis keturunannya itu masih ada pengaruhnya. Itu hadis itu. Wasanya bisa ternyata hadis, maka masa angka pengaruh nalayawa. Ternyata itu hadis. Saya dapat di kitab ensiklopedia hadis Nabi itu bahwa ketika orang tuanya melakukan kemaksiatan besar, dosa lopo, gangkap itu susunya itu layawa angka pengaruhnya. Itu bahayanya. Ini tuh nak kalau ia tuh larangnya mampak bati. Jadi aja na sembarang, maka dia guru tak presiden ring almarhum namo maga lopo na kaniki ko kui onro ropo itu batan nam itu maraja mabicu ada. Itu kalimat sederhana sebenarnya. Maka ada nama aja mengiku makunre aja miti maka ada kanjak nama gana ite ape batiran na to. Ini penting saya wasiatkan dulu. Kemudian itu saya katakan 30%. Yang kedua 30% saat kandungan. Terjaga itu ini ada kumatampu. Ya kumasalai andre laku bija-bija masalah. Kullu lahmin nabati min haramin fannaru aladin. Tungka anu haramnya tama kuota kalewe itu api neraka pacing. Kemudian pasti menjadi kegelapan. Itu haramnya dan rupa angka haram li gairiha, angka haram li zatiha. Ya ko haram li zatiha bendanya magampamu deteksi. Anjing haram, bawi haram, bangkai haram. Tapi angka yasa haram li gairiha prosesnya. Loki mak pengajian, mak bagi nasi kota itu ya lay 2. Itu haram li gairiha.
May kanakan lagi. Iya, ini yang orang tidak sadari. Biasa nala dua atau lawi botinya. Balita ke botinya na pumati carewa dan dia tidak minta, itu jadi masalah. Rewa ilau bolata nan re bija-bija tak denule matuju. Denule mamdecengi. Agana sanabita kullu lahmin nabati min haramin fanaru aladin. Yang kedua, setiap makanan haram, man akalal haram lan tuqbalu sholata wa du'a arba'ina yawman mania. Nigi kita manre andre haram, 40 sona 40 minna itolak pak dongan nalulupa kasiyang. Karena dia na capu kilalan na watangnya tu si di andre na rekode na dapi 40 sona. Dan itu sudah diteliti kedokteran bahwa sel makanan yang kita makan nanti baru habis di darah ketika 40 hari 40 malam. Hati-hati di kama ibu-ibu elo map pengajian napanala dua kotak angkat tu mali cidi tapi napalite isa na pada boy. Oh, mesti upalam kurangi. Nah, sebab banyak yang tidak tahu. Iya, nangga biasa nih makan nak bagi moje tahu itu bahaya, Pak. Yang sering saya juga pikiran ganjil itu Jumat berkah. Tahu kasiasi mampasi puluh-puluh. Orang tidak mampu sebenarnya, tapi dia mau cari barakahnya untuk Jumat berkah. Kemudian dia bikin paket-paket. Pengoto Fortuner, lempar malam. Ini yang tidak dipikirkan. Tahu kasiasi sidak kai tahu sogi. Coba lihat nama-nama ini. Ini kadang. Makanya Jumat berkah itu mesti kita berpikir sebelum kita mengambil. Apakah pantas saya mengambil ini? Kau makan bagi-bagi berkah, ya kau makin rupiah aja telah gratis sih. Ambil uang mungkin 10.000, masukkan ke celengan, kembalikan bahwa saya ambil ini nanti dipakai juga untuk Jumat berkah berikutnya. Itu penting, Pak. Apalagi tadi Elena Gorota dari Ketua Basnas mengatakan sekolon nahit toko galu kopinrag. Sebenarnya begini, Pak. Di negara itu kan ada dua. Yang pertama ada zakat, yang kedua ada pajak. Zakat itu untuk orang, sedangkan pajak itu untuk infrastruktur. Sebenarnya dua itulah yang bisa dipakai mengelola bangsa dan negara. Ya kau makan ya itu pajak pakai untuk jalanan, dipakai untuk pembangunan ini, sedangkan zakat itu untuk manusianya. Cuma mereka tahu dia masuk pajak ini tidak usah, itu kan anda paham. Iya. Jadi ya zakat aku makan jadi zakat tahu luar biasa Pak, insyaallah. Dan saya katakan, dia nak kena musibah tasi dia tahu, nareko makpaci ni waramparan, dia nak mungkin. Maka laki nandre pi bolana yano sebenarnya periksa angka ni mencari pokok tu. Nasabaya tu arti sifat nani matunu. Aga natunu arti adu carepa. Ternyata tapi karena kotor sumbernya. Ia ko mapaci mo insyaallah dia natunu. Ia tu arti sifat nani matunu. Makanya Nabi Ibrahim 40 sona 40 nina itu nu api denandre api. Nasabah sifat nani api matunu. Tapi denandre andre Nabi Ibrahim ko dia nasidakka. Ia tunang kata mapak gurongi maka dah mula balu. Setiap pembeli pertama ala yaro mosidakani supaya denandre api onromu mabalu. Yo ini irako otai napa ya silakan. Itu kan anda paham. Itu kaidahnya sebenarnya dari Nabi Ibrahim. Apa ya Nabi Ibrahim komanasu denena napalena kangandre denala sumandre sapa itu kasiasi cari pakir miskin anak yatim macam ni jo kajalo angkat patal na runtuk na panatilo bolana kemudian dia suapi anak itu baru dia makan itu dia lakukan selamanya sehingga diuji dengan pembakaran denandre api. Nasabaiya nandre api carepan na anu mapat cita mo kuwatak kalena sehingga tubuhnya pun tidak dibakar. Makanya si tongana tahu deh nak kemajasaka ukumo pilih nabat dingitunu malah dapat kesurumondri. Karena api neraka tidak membakar kecuali kotoran. Makanya semua yang jelek itu dibilang kegelapan.
Dia kena kegelapan, makanya kotoran. Coba kalian. Agak kosaka. Keluarkan zakatnya hartamu supaya bersihkan. Jika kau agak ilaga nama pacingnya romon, berarti carepet ilaga. Kamu lah. Ada peristiwa itu Pak. Saya tidak dapat, tapi saya dapat ceritanya. Dan yang menceritakan itu adalah zuriat keturunannya. Iya, ada itu peristiwa di Lisa. Saya tidak tahu tahun berapa. Ketika kebakaran besar dahsyat di Lisa itu, hanya satu rumah yang tidak terbakar dari 400 lebih. Cik dibak bola dengan reapi. Dan itu atapnya alang-alang. Kelapa yang ada di atasnya terbakar, tapi rumah itu tidak. Dan 400 rumah lebih yang ada di sekelilingnya itu habis. Tidak ada tersisa satupun. Tapi pemilik rumah itu tidak ada di Sidrap. Dia di Surabaya. Waktu nalak tu informasi maka ada capu boleh okolisa agak napau dengan rapi bolaku. Nah balik kau ngalaka lakonan rapi bolaku. Itu yang dia bilang. Dan ternyata betul. Satu-satunya rumah yang tidak terbakar. Agak ipodangi. Nah sewaktu na melo kak bangunnya itu boleh. Ya rodi emelo wal yang ngaju upasu memang 2,5%. Sekat no pasu memang. Pure wal dia rodi na jami tukangnya sebelum ipatetong. Upudan tukangnya. Siya dalina ya kubali maka na seko upasu si 2,5%. Pas tetong boleh tipu pura na taki pura na rendri. Lautannya tukangnya maka na siya dalina ya bolaku kira-kira kubali maka na seko lau pasu si 2,5% dari total itu. Na palotiti tu kupong alatala maka lepo akatalun itu pacing. Mereka salahi bolaku. Dan itulah yang menyebabkan rumahnya tidak terbakar. Dan saya baca-bacaan, iya bangun roh. Iya. Tapi di metode magampangnya tu maka menjasa ke Pak. Nah sebab ini maka resi di pulannya lalala maka ini tadi nak payah tahu. Iya, ini kata magala masam paja tapi itu sudah maka menjasa ke mau pedulun. Iya banyak. Tapi dia nak paham roh. Maka dia itu ya punaya yang itu. Nah sebab ia tu itaroy tanai di punna amanah miasanna oleh mati-mati tak baju sengaja bijak-bijak temali makanya disebut ahli waris hartanya disebut warisan ternyata di punna jadi kaya orang para tak punna ia tandre dengan kecapu ia tak pakai dengan kaburu kemudian ia tak sidakannya tak pasu sakana jadi itu tak punna selain itu dia nak tak punna maka dan kabolakung kagak tanai di punna itu cuma amanah titipan magina sa titipan, nasaba ya kumate ko lete itu lo kulian anak-anakmu yang mengambil, makanya disebut warisan. Makanya jalalu ta sombong. Aja ta masekya. Pak dia itu gagal sengeran atau seke Pak, namo to seke cecetu. Iya ko tau seke Pak. Dia gak mati tau seke dia gak tau teri. Sikat bimite nasa laba. Iya. Iya. Dia gak ada Pak. Loki masyarakat kubur. Nih baca koki buru batu nisan asal nanyanu. Tapi sekarang seke Pak atau biasa ini. Buru di buku-buku na demo panapa aja madak ke irisannya seke kan. Aja lalu tataro rampe-rampe masalah di lalana tutungat ta. Dia na tumita tu okolino. Iya ko na rampe madecing itu lihat yang asalamakang. Iya ko mariu marani ta wemita kitu lihat yang asalamakang. Iya ko natari kita na repotomati itu lihat yang asalamakang. Iya, agak jadi banggakan Pak. Nama pamulay ya sila tu yawat tay manam, tay ulu katombe. No ilo ko tay docili. Tama ilo ko tay mata bel, ilo ko tay inga. Tama tay isi, tay kalepa, ilo ko tay kanuku. Layawa tay posi, tay neman ni layawa. Nabi se berjalan itu. Agak jadi banggakan. Kan tidak ada. Kadang-kala makaraki orang para ini agak Pak nalam manamo tahu. Baineta lagi ko mati nala tahu. Iya, ini ramah kundre makotok. Komate ki lakay tanala tahu. Masa dia nak bayi lakay ta komate. Tuki lagi melo mabay ni palay komate. Dia mana kau pedangi? Ya kau dia tempat parewa kimatu patu datu dah madeci ni. Tapalina kay ni pala na patatanay maka dapat kira-kira mak bayi ni komate ka. Palinga makarani termiri ta. Iya itu jawaban. Iya. Beda kan? Makanya madali siya upo na tayo Pak. Ada tabagakan. Galut ta 50 hekto.
darat tabolata makanya angka otota, tapi ya komate matu yaki giga angka katalolong apolokor belum tentu. Ya kode na macam bija-bija masih dagang nilodong sa puripala gitu. Ya kona ay ranong apa na kirilo jupan na makulya yung natalipo ko chapu ini. De nang kanaka na maga pa di sini simoki gatu purani gaman de nang kanakutan. Padahal mana satuki apalagi otomate. Iya, aja na nanata, hindi na pak bawang. Utanay akasyaga tasyareki buru na tomotot iya matewi na tomoton dalam satu tahun. Palimatan re akadua isyareki buru na. Hindi lagi mapahami agama akadua milaw masyara apalagi bijat ako din napahang agama. Agami renong apa. Masolang itu. May gagagi pasipulong. Madarin ka di mapalu ni maga ni isa parang pikutsarana lang kadi pasipulong. Agami yali, may kipakang kawaramparang. Kadang kagaga na chineti garo din yali. Sebab tumelo pa pulang ka. Tapi mate ki matu kira-kira ni lodong mo king jebiyanta. Belum tentu Pak. Itu dia pasangan. Ya na de metota pasu isakat man rasa gitu. Ya upo ko pura mo itawaja sakat inon ribe itu pasti dakah. Makanya itu kok gamay katalong impak, sakat, sedekah. Katalo kan? Biasa kung katuko na masigi makala salurkan impak, sakat, sedekah. Ia sange impak harta waramparang. Ia kumakali sedekah umum. Ia sedekah tak bagi dua. Angka sedekah wajib, angka sedekah sunnah. Ia kok sedekah wajib, sekat. Ia kok sedekah sunnah, itu banyak. Makanya kau makanai impak berarti waramparang. Makanya ayatnya itu masalul ladzina yunfikuna. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya. Jadi dia nak kena masalul ladzina yasfiqun de, makanya masalul ladzina yunfikuna. Makanya kena impak berarti harta. Ya kau makanai sedekah, namun tanya waramparang. Makanya kau kata ilodongan. Pasti dah itu. Makanya tasbih sedekah, berjalan ke masjid sedekah, tersenyum kepada orang sedekah. Ia tu Pak pasti dah kena kamu dalak lah. Timu yang bawa ikat tercede no, selesai ini. Kan ini loh. Itu sedekah, makanya disebut sedekah. Jadi ya kong kata milau sumbangan na degaga sumbangan talengi, degaga di talengi, doakan. Berarti kita kasih bukan impak, tapi yang kita kasih adalah sedekah. Sedekah doa. Itu kuncinya. Dia aja tersalah paham. Pada ko masigita. Dia gaga dia wasumbangan dia pasti daka ko masigit. Iya ko makalaki dia gaga impak. Ko bisa. Ko dia gaga bita beren. Tapi ko makalaki dia gaga pasti daka de. Tilaw doang ng ipanitian na masigit. Tilaw doang ng ipangurusun na masigit. Tilaw doang ng itaw masidaka ni sempuya dalena. Iya na rin pasti daka ka sadaka doa. Apa dia gaga mo dalata. Apa kira? Ini yang hilang Pak. Melangitkan doa itu yang hilang. Apa makokota mereka berdikari mani. Kalau kau BTN ini mon rasa nopo BTN bangunan tidak normal. Mak bagi bola dia sisa. Ikan ini masalah. Dia nasi ledong tahu. Berdikari nih. Makanya mestinya itu saling mendoakan. Iya. Baik dia apa aku pernah berasal lagi mangnya. Iya kok talu nih tahu betul dah talu tahu lah. Tilau doang nih aja nih jamaah bawang. Sini na isa na kampung nih. Makanya ulama patareka talu tahu deh nawat di masjid Jamaah Tinro. Nomor sini makampung. Nomor 2 kepala desa, lurah atau camat. Yang ketiga adalah ulama yang ada di situ. Dia nawat di masjid Jamaah Tinro. Mesti na ceneri kampungnya kapitu napa Matinro. Iya Pak. Iya Pak, iya dia na jama imangnya dia na Tinro. Kalau secara lahirianya nasengit ya ceneri kampungnya tapi itu 77 ayat kau bacakan untuk keselamatan. Ya itu suratul Fatihah. Ibacang ni Fatihah kampung. Jadi lawi Allahumma bi barakatil Fatihah bi karamatil Fatihah bi mu'jizatil Fatihah bi syifa'il Fatihah bi sirril Fatihah bi barakatil Fatihah. Ilau manang ilau ipapilisin na Fatihah supaya Rasulin na masyarakat ang kailasan na disembuhkan. Ilawi bi karamatil Fatihah supaya orang yang punya masalah itu dilepaskan dari masalahnya. Ilawi barakat na Fatihah, ilawi mukjizat na Fatihah. Ya kung kaagagang kataong kalasan na angkat tangan di Dr. Roy, maka kita minta mukjizatnya Al-Fatihah supaya dia bisa menjadi penyembuh.
Bisiril Fatihah, rahasiana suratul Fatihah supaya bala itu tidak datang. Jadi sebenarnya makanya kita baca Fatihah itu aja cicinya tala mana nih? Allahumma bi barakatil Fatih, karamatil Fatih, bi mujizatil Fatih, bi syifa'il Fatih, bi sirril Fatih, al-Fatihah. Apa kira? Nah, pelamu apa pun iman ini? Iya. Itu aja. Tapat cenderung baca Fatihah, yaitu suratul Fatihah luar biasa, Pak. Walaupun nanti dalam hikmah don rupa tu kama kada Fatihah hidup, Fatihah tu kata Fatihah mati. Maka ketika orang mati dibacakan Fatihah, pemati itu Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu makna pemati. Tapi kalau untuk orang hidup, ya alai pak pura atau agak patuhi Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Jadi aja tanpa mati. Itu. Jadi kalau di hikmah, tapi tidak semua orang pakai. Cuma harus sukudangi. Engka kama mati atau maka ada engka tu Fatihah tua, engka Fatihah mati, ya itu nasa. Saya harus kasih tahu itu. Baik, itu ilmunya. Kemudian ia meron nak malado pasangangi maka da usahakan ia ko baraka ini tu kok mendoakan orang. Makanya angkat tu mapunco padong tapi dikategorikan wali. Aga yaro Allahumma ghafir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jibur umat Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih umat Sayyidina Muhammad. Allahumma farrij umat Sayyidina Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Apa lagi? Lepa abicarogi ki puang tamasewi umana Nabi Muhammad po tak dampangan isinin na dosaan umana Nabi Muhammad po tapakator umana Nabi Muhammad po tapasalama umana Nabi Muhammad po talingi atanangan umana Nabi Muhammad. Iya kung malampi mo pi kamu kung boncok. Ia narota baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahina rabbana bisalam wa dahinal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya sallallahu alaihi baca pada Allahul ladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Degaga abala boleh hilangi nonno boleh ditana kecuali sama izin Allah. Iya ku iya tu na baca teh kataldo ko maghrib insyaallah din akan nay musibah na dati isu. Iya. Itu Allahul ladzi la yadurru. Jadi baca ya. Dito tu nama lampe biasa guru tak napa guru ngapate hecica kulo Allah katalu kulo surah bil falaq kulo surah bin nas saya kursi. Napa baca ro katalu Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Supaya dena akan musibah. Sebenarnya kan angka hadis qudsi makhluk Allah Ta'ala hadis qudsi inni ahammu bi azabi falamma ra'aital umural masajid wa julasail Qur'an wa wildanil Islam. Jadi telu tu agak-agak nade nanu abala. Salaman kamu pia kalau insyaallah tidak akan turun bala itu. Agar satu Allah Ta'ala inni ahammu bi azabi macinna ka melo ka panoi musibah ko side kampo melo ka panoi musibah ko pacongane melo ka panoi ko musibah le angin puting baliung apapun melo panoi ko Allah Ta'ala falamma ra'aita al-umur al-masajid lautahan niya balae nasabaan kamu pi atak korosin sidi salama marwamu pi pak bere jamaah lebih mau pe 40 tau mak bere jamaah insyaallah dan mau 40 jamaah anak lebih mau alhamdulillah magi na 40 pak saya katakan 40 itu karena ada hadis Nabi ketika umatku berkumpul 40 orang dan berdoa itu setara dengan satu waliullah jadi 40 tomil lodong setara dengan doanya satu wali. Yana tu ampai Imam Syafi'i maka dia kumasam pejak Jumat itu usahakan yang 40 jamaah mungkin. Itu. Magai nasabak di situ doanya setara. Tau mate ya sampajangi diminta juga 40. Sabnya diminta 3 itu karena ganjil. Kenapa jumlahnya 40 nasabak ya ku ganai 40 pasti yang kesiduk ku tahu diterima doa. Setara doanya dengan satu wali Allah.
Itu ampai menyama Pak Bu Ketua bere jama namanya gaya tahu ganda kita tak puluh milo dong insyaallah doanya itu mustajab. Ya kok tapi itu misi bawi kun rupa doa tak pengalah gitu. Iya, kecuali ada waktu-waktu angkat waktu mustajabah kayak tudangi Pak Ketua berkumimbara untuk mengambil khutbah kedua di saat itu berdoa pintu langit dibuka. Melo tama mengeribin Jumat hari Kamis sore masalah nih teh komisi sekitar 1 menit sebelum azan ilo dolalo karena di situ pintu langit dibuka. Iya. Malam 1 Rajab dia namanya cewek karena Desember ini masuk Rajab. Jadi malam 1 Rajab, kemudian yang kedua malam nisfu Sya'ban. Itu juga dibuka pintu langit. Malam 9 Zulhijjah, malam hari Arafah dibuka pintu langit. Malam 10 Zulhijjah, berarti lebaran Idul Adha. Malam 1 Syawal. Itu lebaran Idul Fitri. Ya, makanya guru tak kayak Imam Masya Abdul Ghani guru sakumpul Martapura. Dan inilah dia amalkan guru kata Jabir Rahman abodal al-marhum ghafur. Nah ini kita udah natin ro pada 5 malam ini. Pamule mengaribi nak kasibil lori ko Allah Taala tu tama pajar subuh. Ya komate ya tu tahu dia natandra itana watak kalian. Pas dimasukkan ke dalam lahat itu pasti hilang. Iya. Itu tidak sembarang itu. Dan itu pada 5 malam yang dijanjikan. Malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam 9 Zulhijjah, malam 10 Zulhijjah, dan malam 1 Syawal. Iya. Ini namanya ulama Pak, kalau mampu mengamalkan. Pamule mengeribi tak kasih ngajak tetil rolatul subuh. Ini menimba meki mas sempaja, meki mangaji, meki mas sikiri, meki tak kapak koro. Inungi kopi, ko makanya ko minum, kopi dia nabatin rumah tak, ko gagrusu, memang itu luka aja. Itu kuncinya. Nah dia itu nama tidak berturut kecuali yang 9-10 itu berturut. 9 Zulhijjah itu malam hari Arafah, 10 Zulhijjah itu malam lebaran Idul Adha. Itu yang berturut satu, yang lain itu tidak ada. Iya, makanya kata topan rita dia nalau maka toba Idul Fitri Idul Adha. Itu karena dia kejar malamnya. Si teman nak tuko pamulai labu mata na seto na tabuka pintu na langi. Iya pa natatuto na rekotame pajar subuh. Makanya kung kagagami tilaw may manukuro. Itu waktu doa paling mustajab itu. Cuma mereka tahu dia memanfaatkan. Ya makun rima do jamu tapi mana subur rasa. Itu kan tidak dapat. Itu kuncinya Bapak kalau mau berdoa. Ayo. Walaupun misalnya ada doa-doa juga yang bisa membuka pintu langit. Ada itu. Ada kalimat-kalimat yang bisa membuka pintu langit. Termasuk itu yang sering saya baca. Assalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisni sari'an bi'izzatillah. Ya kung kagagay pigaw makadami ka mampaboting nitaw ka ako busilupoy maga, amalkan itu. Baca 33 baru berdoa. Baca Allahumma hawalaina wala alaina. Baru baca tabbat yada 3 kali insyaallah. Kalau ada cara turun hujan, ya rota baca. Ya kodena petu bosi berarti bosi baraka itu. Itu kuncinya. Itu silangat tuh. Kami tahu tuh bosi mak baraka. Angkat tidak. Itu bisa digeser. Kalau dibaca itu Allahumma hawalaina wala alaina, maka hujan itu akan bergeser. Itu doanya banyak diajarkan Nabi itu. Kemudian maka kau dalam kandungan. Jadi kan apa tuh Quran? Yang pertama sebelum berhubungan berwudu. Doa waktu berhubungan yang paling bagus. Ya no pasangan. Makanya tuh betul Nabi kama pabuti kumeta maramala. Kalau atau talungas somelo na tamaramalan na pabuti. Dia nanti masalah si tongan. Angka ko kita na Pangulo Imam Ghazali na nigi tahu berhubungan pas selesai buka puasa purabami minu wai putih di bulan Ramadan kemudian berhubungan dengan pasangannya dan menyebabkan istrinya hamil maka insya Allah anaknya itu kemungkinan besar bisa menjadi seorang ulama. Iya tuh nalalung tomatot biasa. Jadi ramalan pura buka hanya minum air putih tapi aja lalu di puiman apa aja kita berkomsigi aja rasa itu ke puiman. Iya makanya magai saya dulu kan masa ada
hari-hari yang penting berdoa, ternyata tidak. Itu ada alasannya. Yang pertama, di bulan Ramadan itu syaitan sudah diikat. Yang kedua, kau sudah melakukan ibadah yang paling diridhoi oleh Allah dan belum ada maksiat yang kau lakukan. Yang ketiga, itu waktu yang paling mustajabah karena di situ pintu langit terbuka. Keadaan, waktu itu sudah berkumpul. Siapa yang melakukan hubungan di situ karena menyebabkan istrinya hamil, anaknya itu bisa menjadi seorang ulama. Itu kata Imamul Ghazali dalam kitab Hiyaliddin. Ulama dulu itu yang menyampaikan itu. Iya. Tapi makanati ulama nyusas. Sabar nih, sampaikan ke anak-anak kita atau komelo kita, suruh bapak nama bayi di pemong. Kemudian yang berikutnya yang paling pokok sebenarnya ada pada akikah. Ini akikah Pak, banyak orang anggap sembarang karena dia lihat hanya memotong kambingnya. Padahal akikah itu kan sebenarnya 4. Yang pertama menyembelih, yang kedua adalah memotong rambut, yang ketiga adalah memberi nama, kemudian membeli emas berapa gram, berapa berat rambut bayi yang dicukur, dibelikan emas, kemudian disedekahkan. Ya mereka tahu dia napahin kau hakikatnya. Jadi itu kayak sitongan na yero perintah alingi asam. Kalau dikasih nama itu di nanti hari ke-7 baru dikasih nama itu. Tidak masalah kita mengambil nama, dia pernah jadi malah memang di asam barang 4 atau 5, tapi jangan dipakai dulu. Nanti di hari ke-7 kemudian bisikkan nama itu ke anak. Ketika anak itu menangis aja talingnya rosan. Ini tuh nak kena tomata dia nasi cocok asalnya. Tapi ya kami cawe kemudian bersenang ketika disebutkan nama itu di telinganya, itulah yang kau kasih nama. Insya Allah tidak berat bagi dia itu. Yo pilih mana min mukru makan jai. Oh nalini nauila hoki. Kamanya senatis ya. Cik dia nak 5 tahun tamasang. Ini kan jadi masalah. Ayo. Makanya kok guru tak itu biasa nangis, bahasanya guru tak kayak Abdul Rahman Amodale karena dia sudah kasyaf itu bisa tahu. Hanya melihat anak bisa dia kasih nama. Ya nana ewan tu bandi manciji mako. Itu di hikmah itu kan ada semua Pak. Kalau orang tahu itu, bahkan sampai mengukur-ngukur itu dalam ilmu hikmah ada. Iya. Tapi tidak usah saya bongkar itu jadi masalah juga nanti. Jangan bongkar gitu. Kalau yang mengukur itu kayak pakai benang itu. Napai jadi langsung nukur. Langsung dia bilang, iya nak mau matu, dia nak mati, kok dia nak pura madeci. Itu karena ada ukuran. Itu ditahu ilmunya. Iya. Semua pintu rumah diukur. Saya itu dapat ilmu dari guru tak dulu. Kalau kawali, kata biasa narasa tomatori lu maka ada pengonrok bola, bangku pengonrok bola. Itu yang diukur itu kepala. Kasih benang ditarik, kemudian pertemukan di depan, baru ditarik, bawa ke tukang bikin parang, kasih tahu, akibat nggak bangku maka lampin. Itu parang kalau kita bawa, itu yang mau pakai orang bunuhkan kita, dia minta rubu pulang ke wanun. Kalau dia seukuran kepala kita, itu ilmunya Pak. Makanya dia kan baca-baca. Itu ya, itu ukuran sama dengan pintu. Banyak kan sekarang, dan saya sering ke situ itu. Jangan bikin pintu Pak di rumah itu pintu 1 lebar 1 kecil. Kan dengan alasan minimalis kan, sekarang sudah ada. Mega ruto Pak, pintu melebak si wali mencibi si wali. Pintu 2 kan pintu depannya. Yang ukurannya 90, yang satu itu ukuran 50. Jadi mencika si wali. Itu pantangan dalam ilmu hikmah. Magai, nanti salah satu keluargamu ada yang selingkuh. Itu bahayanya. Makanya orang dulu mengatakan pemali dan nasin raja pintu natau itu. Sekarang justru diambil model. Coba. Iya. Kan mega masalah toh. Termasuk kita bangun rumah ada WC di dalam kamar. Kota maki WC dibaca Allahumma inna a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Lupa setan masukin dulu lo ke kamar. Kan begitu.
Dan itu yang tidak disadari. Sehingga kadang mengatakan mari dia upalasan, kenapa mu kena stroke, kenapa mu udah keadaan kematian ngelilik. Sebenarnya itu adalah jin yang ada di dalam WC yang bolak-balik ke kamar. Itu tidak disadari, Pak. Makanya format rumah Islami, rumah yang terjaga, angka mana tuh? Itu, ya cuma sekarang kan tidak dianukan. Sama ya anak Pak Bu. Orang tua dulu itu bisa kalkulasi, tapi bukan ilmu paten. Itu ilmu hikmah begitu, bukan ilmu paten, bukan 100%, hanya 90 sekian persen. Mengatakan, iya kok anak makunrai, anak pamulamu, biasanya tuh indok na tuh layolo mate. Iya kok anak arwani, anak pamulangi, maka bapaknya yang pertama meninggal. Itu di hikmah itu. Dan bisa kita teliti Pak. Dari sekian banyak orang, itu 90 sekian persen itu benar. Bukan paten. Maka dia nak kata korumpu keluarga, maka dia kau anak pamulan anak makunrai, dia nanti yolo mati. Aja mau tak ada merdeka. itu kalau di hikmah kan, makanya saya bilang ada ilmu hikmah itu, ada ilmu tasawuf, ada ilmu fikih, ada ilmu tauhid. Kalau ilmu fikih ulamanya disebut fuqaha, ayana itu mazhabnya Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hambal. Kalau ilmu tauhid itu ada namanya ulamanya disebut murabbi. Mazhabnya Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Sunni dengan Syiah. Teologi namanya ilmunya. Ya kok ilmu tasawuf ulamanya disebut mursyid. Itulah tarikah, mazhabnya Qadariyah, kemudian Syekh Abdul Qadir kan gitu. Khalwatiyah, Yusufi Al-Khawatiyah, sama itu semua itu tarikah. Makanya dalam agama itu begitu. Kalau mau tahu sah tidaknya sholat, ya belajar sama ulama fikih. Kalau mau mengenal siapa yang disembah, belajar sama ulama tauhid. Kalau mau beradab dalam ibadah, belajar sama tasawuf. Jadi kalau mau khusyuk, ngaji tasawuf. Kalau mau sah tidaknya sholat, ngaji fikih. Nah sebabnya tuh pikir apa dan iya sana iya kau mati cerai rokok bukan khusyuk dibahas, tapi sah tidaknya. Iya kau tauhid, kenali siapa yang disembah, jangan salah menyembah, jangan salah berobat. Lo kau dokter apa minta, ya dokter apa nak bilang sembuhkan penyakitku, tidak, itu keliru. Ya kalau kau dokter ya kadaki taburai anak rasaku, kemudian minta kepada Allah supaya disembuhkan. Nah sebabnya tuh dokter makmuran nih dia napasau. Tabahannya? Makanya tuh dia ada dokter mau gitu kilo bulan maka menyembuhkan penyakit kanker. Tidak ada. Maka itu mengobati penyakit kanker. Iya kok dia nasau sabar lagi. Apa nabureni dan yang menyembuhkan itu Allah. Makanya berobat sebagai ikhtiar, berdoa untuk kesembuhan. Jangan aja nasi salah sele ya. Ini tuh namanya kata salah paham. Masa mana nih musyrik? Pakai cincin ini, permata ini, dia musyrik. Pak bawa ulau besi, musyrik. Itu tidak. Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah itu pasti ada manfaat. Tapi jangan sandarkan ke situ. Ya kau makan aku sini memberi manfaat. Musyrik mana? Aku tanya Allah Ta'ala. Makan Paramex kalau obat sakit kepala itu musyrik juga itu. Loki bawa proposal ke Pak Wakil Bupati, musyrik juga karena mengharap rezeki selain daripada Allah. Musyrik itu ya tuh. Mandreki nama soki musyrik tuh. Karena menganyangkan bukan Allah, nasi. Ini yang banyak orang tidak tahu, makanya dia tukar-tukar. Kita jadi pusing. Makanya anak-anak dikasih tahu hormat kepada bendera merah putih, musyrik. Dia nak upacara bendera. Karena musyrik, padahal hormat itu takzim, adab, bukan tauhid. Sungkaman sama orang tua dibilang musyrik, padahal bukan. Itu adalah adab. Kalau lari ke musyrik, itu menyembah. Ini yang harus dipisahkan. Jadi silakan nih Pak. Ekologi bawa proposal, itu ikhtiar. Rezeki itu Allah semua yang ngatur. Tapi jalurnya dari manusia, malah sakit Anda Pak murah. Tapi yang menyembuhkan Allah, bukan obat. Cuma obat itu ikhtiar. Apa akhirnya Pak Murad pasawi tahu Pak, dia nagaga dokter malasa. Apa angka mana Pak Murad? Kan begitu. Ini yang harus ditahu.
Jadi beda kedudukannya tauhid, beda kalau tasawuf lain lagi. Itu kok tasawuf si salah nih. Ya romoro wajujud tak nilai pakai mas sempajang ni jaga itu. Ya rojene pure pakai, ya rojene ko pura dipakai mak beli aja ini pakai mas sempajang. Itu kalau ulama tasawuf itu adab, nah sebab makanya macam apa nih? Pakaimu ya mau nasusu pusat, ya mau nasusu bolok, ya mau pakai mak baca balik. Tama waktu sempaja loba mani majene napa pasahin salisapa, padahal itu bajunya dia malu pakai ketemu dengan Pak Camat, apalagi ketemu Pak Bupati malu, tapi dia nama sirip pakai si lopong Allah Ta'ala. Inilah yang disebut dengan adab dalam ibadah. Tasawuf bicara ya. Makanya kau meloki khusyuk ngaji tarekat. Jangan pikir, ya kau pikir tahu sah atau tidak. Makanya kata melo khusyuk masa pajam Allahu Akbar denulai. Bukan jalur situ. Kalau jalurnya anta'budallah ka'annaka tarau fa illam takun tarau fa innahu yaraka. Sampai pun mubadak kumitai, artinya menghadap seakan-akan kau melihat. Tapi kalau kau tidak mampu fa innahu yaraka, ya gimana maka dana itu kayak ada CCTV. Allah melihat saya ruku, Allah melihat saya sujud. Itu yang paling gampang. Tidak usah naik. Allahu Akbar. Terlalu lama. Cukup yakin Allah melihat. Tapi dua-duanya ada dalilnya. Yang naik menghadap dalilnya as-salatu mi'rajul mu'minin. Allahu alal arsis stawa, itu yang dipakai dalil. Yang tidak naik cukup sholat di sini hanya dilihat oleh Allah, yakin dilihat. Apa dalilnya? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia selalu bersamamu dimanapun kau berada. Wallahu aqrabu min hablil warid. Allah itu lebih dekat daripada urat lehermu. Ya narona pakai. Jadi dua-duanya kan benar. Yang naik ya silakan. Yang cukup dibawa silakan. Ini kuncinya. Jadi kenapa orang salah begitu Pak? Naik di atas. Allah. Lama sekali tuh. Kalau ada anak-anak di belakang ribut marah-marah dia. Tidak bisa khusyuk sholat. Padahal namun dia memerlukan anak dia itu khusyuk. Gitu. Tapi mudah terganggu karena dia harus naik. Tapi orang yang merasa dilihat oleh Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia selalu bersamamu di manapun kau berada. Allah melihat saya ruku, Allah melihat saya sujud. Itu yang paling enak. Paling gampang kan? Nah, coba kita pakai ini. Pakai di sejak kira kan pakai tas. Masa pajak bawa mak, kau maki itu lo bani mak dari jamaah. Apa orang berjamaah itu lah hisap berkelompokmu. Ya kau nggak masalah kacil lah kak bawahnya lihat aku tuh yolo. Padahal kali gurutnya kau nggak baterai mati pun ritangnya itu mana mutu. Ya nak pak dari jamaah gimpi acil kak bawah nih, insyaallah maco gitu. Itulah kelebihannya sholat berjamaah. Ya kan gitu. Makanya disebut subuh baku pada tasbih subuh minta maaf sholat. Cuma memang kalau kunci yang paling bagus itu imam. Tapi tidak semua orang bisa jadi imam. Karena harus punya sanad bacaan paling pokok. Kalau dalam tarekat itu yang paling kuat adalah sanad. Bukan bagusnya bacaan. Bagusnya suara itu nomor 12. Sanad itu yang paling pokok. Ayat sesanad dari mana dia mengambil Al-Qur'annya. Makanya di imamnya kalau kita ke umrah, cari imam yang ada di Mekah itu, minta kita mentalaki Fatihah. Angolo kinapa tapangolo Fatihah tanah koreksi. Ketika sudah benar, minta sanatnya. Nanti tersambung sampai ke baginda Rasulullah. Kan begitu. Ayo sebarang. Minta sanat banyak. Engkau guru pengaji biasa, guru napole Makkah, pokoknya Makkah guru. Nah, cocok ambil sanat di situ. Itu tidak sembarang. Kalau yang sekarang kan sanad yang Al-Quran itu kan Imam Hashim Uruta Syamamir di Makassar. Itu banyak sanad itu. Jadi itu penting Pak. Ini imamnya. Belum itu di Ustaz. Makanya kemarin saya protes betul itu ketika di Kebiri. Begini. Kenapa kiai di pesantren santrinya harus salaman cium tangan? Ini kayak penghambaan apa? Saya bilang ini orang tidak paham. Ilmu hakikat dia tidak paham. Kenapa kita cium tangan guru ketika salaman? Karena tangan guru kita itu pernah ketemu dengan tangan gurunya. Yang gurunya itu tangannya juga pernah ketemu dengan tangan gurunya.
dan tangan gurunya itu pernah ketemu dengan tangan tabi'in. Tangan tabi'in itu pernah ketemu dengan tangan sahabat. Tangan sahabat itu pernah ketemu dengan tangan baginda Rasulullah SAW. Guru yang kita cium tangannya itu adalah sanad barakahnya tembus ke baginda Rasulullah. Bukan tangannya, tapi barakah ilmu yang tangan itu pernah bersentuhan dengan gurunya. Guru ta Profesor Dr. Pari Wajedi itu muridnya Guru ta Kiai Abdul Rahman Ambodale. Guru ta Kiai Abdul Rahman Ambodale tembus dengan Guru ta Kiai Haji As'ad. Guru ta Haji As'ad dari Mekah ngaji di situ, gurunya tembus ke baginda Rasulullah. Jadi ketika kita mencium tangan ulama ini, yang kita cium adalah barakah tangan yang pernah sambung sampai baginda Rasulullah. Itu sebenarnya Pak. Ini yang orang tidak tahu. Sehingga mudah menyalahkan, karena yang menyalahkan bukan orang pesantren. Itu tidak boleh hilang. Makanya guru-guru mursyid-mursyid mereka itu kan begitu, bersambung sampai ke Rasulullah. Ya kita niyero, ternyata heran niyero. Sama ketika orang mencium hajar aswad, itu hajar aswad dicium itu karena mewakili tangan Allah di muka bumi. Pasal limanna pun Allah Ta'ala kulino. Tapi dia dimuliakan karena Nabi pernah menciumnya. Karena bau Nabi hajar aswad. Nah dia gak tahu bau hajar aswad. Itu kan begitu. Ini penting. Makanya mulianya kemana? Ke Rasulullah. Sama ya Samsam. Maka dia bisa jadi obat, dia bisa jadi berkah. Bukan karena Ibrahimnya, tapi apa? Itu karena pernah menyentuh kalbunya Rasulullah. Waktu namanya lupa meraja Nabi tadi balada dadanya, diambil jantungnya, dimasukkan ke dalam wadah, kemudian dibersihkan dengan air Samsam. Orang mengatakan dibersihkan, ulama lain mengatakan tidak. Itu mana bersih hatinya Nabi dengan air Samsam. Lebih suci kalbunya Rasulullah. Tapi karena air Samsam ingin dijadikan obat, makanya diberi kesempatan menyentuh kalbunya Rasulullah. Setelah itu dikembalikan ke air Samsam, ke sumur Samsam. Makanya siapa yang meminum air Samsam pasti tenang hatinya. Kemudian yang kedua pasti dia kenyang. Dan itu bisa menjadi obat. Kenapa? Karena pernah bersentuhan langsung dengan kalbunya Rasulullah. Makanya ada orang meminum itu. Ketika dia mau minum air Samsam, dia minta barakahnya, baru dia tambah doa. Ya Allah, berikanlah barakah dari air ini, sebagaimana air ini pernah menyentuh langsung kalbunya Rasulullah. Kemudian minum. Yang ketiga, apalagi Pak? Nabi kalau berjalan Pak, ada awan yang menutupi kepalanya. Maka dia terreka. Tanya Nabi, tahu nama tesok. Tanya. Itu karena matahari sumbernya dari Nurul Muhammad. Ketika tembus ketemu dengan Rasulullah, pasti matahari hancur. Makanya awan itu menutupi matahari supaya dia tidak hancur. Itu kuncinya. Makanya begitu mulianya Rasulullah. Makanya upasanya Bapak Ibu sekalian. Wah ini sudah 1 jam ini saya ceramah. Apa belum ini tadi jam 9, ini sudah jam 10. Begini Pak Bu, saya ambil sederhananya. Kenapa kita bermaulid? Sebenarnya kan ini mengambil, apapun yang diambil itu contoh teladan sempurna betul kepada baginda Rasulullah. Makanya dari situlah, soalnya gini, dari semua nabi dan rasul itu diperingati kelahirannya itu kan cuma 2. Cuma Nabi Isa dengan Nabi Muhammad. Nabi Isa dengan Natal, Nabi Muhammad dengan Maulid. Tapi Nabi Isa itu kan tidak wafat. Dan dia tidak bisa menjadi uswah sempurna. Kenapa? Karena Nabi Isa tidak punya anak. Yang kedua, dia itu kabinin apa? Dia berbukti. Bagaimana menjadikan dia contoh teladan dalam membina bahtera rumah tangga? Nabi Isa tidak bisa karena tidak ada istrinya. Kemudian bagaimana mengabdi kepada orang tua, kepada bapak tidak ada, sama dengan Gambona. Kalau ibu ada, makanya Rasulullah adalah uswah yang paling sempurna. Nabi itu istilahnya sehari-harinya kelihatan manusia supaya bisa jadikan panutan. Tapi hakikatnya dia orang pilihan. Jadi dia dihadirkan oleh Allah supaya dijadikan teladan. Tapi kehadirannya itu posisinya dia adalah manusia terbaik. Makanya Allah itu tidak pernah menyebut namanya Rasulullah ketika namanya itu dipanggil. Tidak. Pasti dia pakai gelar. Ya ayyuhar rasul. Ya ayyuhal muzammil. Itu tidak pakai ya Muhammad. Tidak.
Itu kuncinya, itu hebatnya Rasulullah. Makanya manusia yang dikasih keistimewaan bisa memberi syafaat kan Rasulullah. Saya dulu itu protes Pak ketika ngaji tarekat, tapi nanti lama-lama berhenti protes. Kita katakan kan banyak nabi dan rasul, masa Allah mengecualikan nabi bisa memberi syafaat? Ternyata jalurnya bisa memberi syafaat itu karena nabi memang minta. Ada dua, yang pertama ada ibadah sunnah. Makanya Bapak Ibu, sholat sunnah sebelum duhur, sholat sunnah sesudah duhur. Siaga sampai dia sunat tak kalau sebelum loro? Dua. Oh minimalis itu. 4. Sesudah duhur 4. Sebelum asar 4. Sesudah asar tidak ada. Sebelum maghrib 2. Sesudah maghrib 2. Sebelum isya 2. Sesudah isya 4. Sebelum subuh 2. Sesudah subuh tidak ada. Ya, kan Nabi bilang, man sholat arba rakaat qabla dhuhri wa ba'da dhuhri faqad harama jasadil nira. Siapa yang sholat 4 rakaat sebelum dan sesudah duhur, diharamkan jasadnya disentuh api neraka. Siapa yang sholat 4 rakaat sebelum asar, itu sama dengan ibadah umrah 1 kali. Kalau 2 rakaat sebelum maghrib, shollu qabla maghribi, shollu qabla maghribi, shollu qabla maghribi, liman sya'a. 3 kali dia mengatakan shollu qabla maghribi, sholatlah engkau sebelum maghrib, tapi baru dia pakai liman sya'a, bagi yang mau. Karena sedikit waktunya. Sebelum isya 2, sesudah isya 4. Nabi katakan, siapa yang sholat 4 rakaat sesudah isya, itu sama dengan sholat 4 rakaat pada malam Lailatul Qadar. Kalau sudah ki sholat 4 rakaat sesudah isya, ambil 2 rakaat 1 salam, lanjut memang witir. Kalau tidak terbiasa jadi bangun sholat tahajud, kecuali terbiasa bangun sholat tahajud, mau witir boleh, tidak witir boleh. Tapi kalau witir itu pasti wali. Kalau mau jadi wali, witir. Karena dijamin siapa yang ingin menjadi kekasih Allah maka berwitirlah. Dan satu-satunya sholat yang tidak bisa diganggu jin ketika sudah dilakukan itu hanya witir. Kalau bapak sholat isya masih bisa diganggu jin. Bapak sholat sunnah sesudah isya masih bisa diganggu jin. Bapak sholat tahajud masih bisa diganggu jin. Tapi kalau bapak sudah sholat isya tidak bisa. Hanya sholat witir tidak bisa. Tidak ada jin yang bisa mengikuti memasuki alam tidurnya orang yang sudah berwitir. Karena Allah sudah membentengi dia. Makanya disebut kekasih Allah. Makanya kalau mau tahu orang yang sudah sholat isya, sholat sunat isya, kemudian langsung sholat witir 3 rakaat, kemudian tidur dan bermimpi, itu pasti isyarat. Itu bukan tidur. Itu yang dipakai ulama dulu sehingga dia bisa tahu semua makna mimpinya. Tapi kalau tidak berwitir baru tidur kemudian mimpi, itu bisa bukan tidur, itu bisa mimpi. Tapi kalau sudah witir kemudian tidur kemudian bermimpi, itu pasti isyarat. Karena jin tidak bisa memasuki alam tidurnya orang yang sudah berwitir kemudian tidur. Itu kuncinya. Nah, kalau mau bangun tahajud silahkan, tapi jangan witir lagi karena dilarang 2 kali berwitir dalam 1 malam. Ada yang salah paham. Ustaz, dikatakan kan witir penutup. Akhirkan witirmu. Nah kalau sudah witir tidak boleh ada lagi sholat. Oh itu tidak paham. Nabi itu mengatakan akhirkan witir itu menunjuk sholat fardu bukan sholat sunat. Makanya Nabi mengatakan akhirkan witirmu. Kalau sudah kau sholat maghrib jangan sholat witir dulu karena masih ada sholat isya. Disebut mengakhirkan. Sudah kau sholat isya baru witir. Tapi bukan penutup semua sholat. Masih ada sholat sesudah witir bisa dikerjakan. Makanya Abu Hurairah itu kalau sudah sholat sunnah isya langsung witir 3 rakaat. Nabi katakan sholat tahajud ketika engkau bangun tahajud tidak usah mengulang witirmu karena la witrani illa billail. Tidak boleh 2 kali berwitir dalam 1 malam. Nah itu kuncinya. Sudah paham Pak? Ini jangan sampai tidak jadi masalah. Itu kunci sebenarnya dalam ibadah itu. Kemudian yang terakhir, tadi mengatakan Nabi bisa memberi syafaat itu melalui jalur ibadah sunnah. Satu-satunya Nabi yang bisa memberi syafaat kan begitu Pak. Kenapa? Karena ada ibadah sunnahnya. Kalau ibadah wajib itu kan jalur rahmat. Kalau ibadah sunnah itu jalur syafaat. Makanya pahala itu disebut di sholat sunnah. Kalau sholat fardu jarang. Ibadah wajib jarang disebut pahalanya. Yang disebut itu rata-rata sunnah. Coba siapa yang sholat sunat subuh rakaatanil fajr khairum minad dunya wa ma fiha, yang disebut sholat sunat subuhnya bukan sholat subuhnya.
Kenapa tidak disebut? Karena wajib itu jalur rahmat, pamasih. Nah ya ko pamasih dia nak hitung pahala. Na mo cek di ko ya ria masih, na foto mega ko dia masih. Makanya ahsanu amalan. Tapi ya ko sholat sunnah, ibadah sunnah, tiga ini. Karena kenapa? Hitungan pahalanya besar. Disitulah jalur syafaatnya. Makanya dua itu tahu. Kumeta surga, kotanya jalur pamase, jalur syafaat. Iya kok ibadah wajib, jalur pamase. Iya kok ibadah sunnah, jalur syafaat. Dan yang bisa diberikan otoritas cuma Nabi, karena Nabi terdahulu tidak. Nabi Ibrahim perintah Allah, langsung perintah Ibrahim. Dia kagak terpisah. Ya pun Nabi terkanilau, kasih saya ini, kasih saya ini, kasih saya ini. Puasa putih diminta, itu puasanya Nabi Adam. Puasanya Nabi Daud diminta, puasa hari ini, besoknya lagi buka, besoknya lagi puasa. Itu diminta. Bahkan malam Lailatul Qadar itu penggantinya Nabi Syam'ud, ibadahnya Nabi Syam'ud. Diminta semua Nabi supaya megalit yang selamat. Yang pak makanya kami kita masuk surga. Aku tanya jalur pamas, jalur syafaat tolah. Iya di mau lu aku yang penting tamal kanya rona maka sempat sunnah macila katongan yang kuliah tetap masuk surga. Makanya saya itu pencara mungkin Pak yang sering bilang jalur masuk surga itu mudah sekali. Nabi sudah benteng. Nabi itu sudah keliling. Dia gak tahu lino Pak, letuk lagi itu susunya sampai ke Sidratul Muntaha, kemudian masuk ke dalam surga, masuk ke dalam neraka, menceritakan semua peristiwanya kecuali Nabi. Tidak ada. Iya Nabi Ibrahim, si Pak bicara mesti bapak Allah Ta'ala, dia nalar si runtuk. Coba, Nabi Isa diangkat ke langit, dia tahu nadati langit ketujuh, dan kami langit ketiga, nalempak langit kedua. Dia nali balayas, apa iparewak mo pamatu. Juga, tapi Nabi tak sudah semua. Ni ya tapari kuma bicara surga Nabi tak. Napau Nabi tak ya tamai surga tau make, ya kumeko tamaranaka makoy. Masuk boleh neraka Nabi tertarik. Apa dia melihat sisa dalam neraka? Agak nasa Nabi tak? Napodangi neraka. Angka gawat dia baca umatku supaya dia natamok. Bayangkan Pak. Nilau Nabi tak? Angka gawat dia baca umatku supaya dia natamok kilalang onroni. Maka dia neraka. Angka Muhammad suruh umatmu baca Allahumma ajirni minan nar akatalu supaya lau tutui pintuku na dia natamak. Magatan na magampang Pak. Nih. Agar kita sapa, meskipun nabola ke surga, angka. Maka dia Nabi tamam bana masjid dan di dunia lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Ini kita magu masigi okolino, dia nak ada cigi masigi siapapun ketika ada pembangunan masjid, nang kadita tamu ko to. Angka bola ke surga, maka dia nak kena lawas sampaja. Namo dia na sampaja, angka bola ke surga, dia na tama. Ini itu kuncinya. Sabar lagi, kan makanan bangungan, dia nak kali pertama. Sampaiannya goncina surga, pasti dah kayak bolak ke surga. Itu kan aja kuncinya. Makanya panitia ini bagus Pak. Iya kau masih kau ya apa pembangunan kecuali operasional masjid jangan kasih minus karena itu dipakai bayar rekening listrik bayar ini pengelolaan untuk petugas syara untuk pegawai masjid. Tapi untuk pembangunan kasih minus aja ada pasal tuh. Kepesan na guru tak biasa. Ni kita wajaran ni inran na po Allah Ta'ala. Maka po Allah Ta'ala wajaran ni inran na po surmunus. Makanya masih kita kombinasi nang kataw masumba na mo 2,000 rupiah. Ia tu tahu wajaran ni inran na po Allah Ta'ala. Siapa dermawan yang menyiapkan uangnya supaya masjid ini bisa terbangun, napak pinrangan ni di na dali na po Allah Ta'ala. Ia na tu nang kataw panrita makada. Pinrangi po Allah Ta'ala dalik ni baram-baram kumelo ko salamat. Nanti apa yang kau minta kepada Allah insya Allah dikasih. Itu kuncinya. Iya, tapi yang kata Pak, ya kau pasti dah kayak kamadu berupang. Ya kau pasti dah ke kami nama Riawa, ya lingit na painoko. Desi sa lagunan gitu. Ya lingit karena kamu ban nakul pagilawan. Karena tujuannya sedekah itu cuma dua. Yang pertama adalah menyambung silaturahmi, yang kedua menggembirakan orang. Ya na ya dua dia nak tercapai ya berarti dia gunanya pas sedekah. Iya keliling itu wena pia cairi terputus silaturahmi masuk satu papina dina. Jadi diramui sedekah ria naya sedekah ya lengit na painoko. Nasaba ia sedekah ria di malolo pahala tapi bukan pahala sedekah tapi pahala menggembirakan orang. Nasaba makin Nabi talengi apalah tau angkat purioran nu umakku. Makanya dasarnya itu lantanalu lebih rahat tatumpiku mimma tuhibbun. Ya kumuling ya gaga tahu usahakannya makanja supaya mariyoy apa namo ria ko angkat tau mulolongan. Tanyami pahala sedekah pahala menggembirakan orang.
Ya se nero kega ya kung ka to milo pasidaka talingi goncingon ro dita. Magani. Iya, talingi kay goncin lo ni tala. Iya, ate puraban kada ko la cien ka tu dio ko la cien lo ni malah. Iya. Saya kalau tidak bisa dengan orang lain, anak tak kumelo masih sekolah, enak lo nih malah dia korola cina. Tapi ajari dia jangan ambil banyak. Iya kau nggak tahu masih sedekah, nah tahu malai, dia tu nak kada pong Allah Taala nigi ataku malenga de na bilangan nga nalenga de to na bilangan nga de to bilangan nu parewakan. Pong Allah Taala makada. Itu hadis qudsi. Ya upo gigatang si Ratu sa bisorong pe matami kat sino ako sa bisorong ay banras. Mapading ulo malaika. Pura si mecata kurang mopi ya. Iya. Kemudian ada lagi satu tingkatan sedekah yang kita tidak tahu dan itu kuncinya ada. Lalu cilengannya ke pejabawan. Tagatangi dita si lampa tapatamay. Jauh saja uang berapa? Itu termasuk. Tapi yang paling tinggi itu kata Nabi, angka aumakku, angka atan na puang yamato ko surumonri. Dia nalatu pada masyar, napai malalan na dupai. Yuli, ibawa ko ila rafiqil ala. Di rafiqil ala kemudian dikasih masuk ke dalam surga. Jadi angka tu taumato pak dia nalalo kontetiannya sirat al-mustaqim. Dia tu nak dapat tareka air yuli, itu nya tu mulete, ko mekolete, ko cakolete, kalalan na. Itu ada. Angka tahu dia ditimbang amalana karena memang tidak diperiksa pak makanya pun Allah Taala aja nah bawa nggak lo korafikil Allah iya pepatami surga. Jadi ada yang punya jalur khusus kayak gaya ronasa nabita nigi ataku masyidak kadeni sang ini gak tahu nasidakai tahu isidakai ya dia tahu ni sang makadani gak sidakai iya na tahu jempulan sumatu kalau imasyar biasa ki masumba deti sang ini kita sumbang magampang pak mega pesantren ngoko penran nagurut tak mega talpongi pimpinan tapi pakihin kagak nak yatim kagak pakir miskin ngoko tu masih sekolah makapala kadongkah siaga pak kemajana si ulah si dia nana kada misalnya 500 saja tapi paki aja nata podang asan nah ndak usah saya ketemu orangnya iya pewajarannya tuh anak selama masih sekolah ndak usah datang ke pondok itu transferkan saja salah saya romatun anak si runtuh ke kepala wangannya dia nang katis sangi makalaya bantu anak itu pun tidak pernah tahu bahwa dia membantu. Yan naronasa na bilta tahu mas sidakai ini sangi makadani na sidakai tahu sidakai dito ni sangi makadani ka sidakai iyo po ko irita yalingi madari manoko atau bangga ki uy madece ni anu ya moro biasa ngalalang biasa begitu atau kemudian gampangnya suwi capak na yan nalupay papi decik kuna demi tadi decik ini tanya iya magan. Tapi ketika kita tidak tahu siapa yang kita bantu dan anak itu pun tidak tahu siapa yang membantunya. Rahasia dari segala lini hanya Allah yang tahu. Kuncinya kumakwiro. Nakan nakilasa. Kunci yang kedua. Nakan nakilasa. Angkat tangan mana tahu atau angka masalah angkat tangan mana tahu. Lalu ni masam pajasuna don rakan apa tilaw. Puang angka pakasibya kumakodega wakatay sangalida pamaseta. Tapi makokopong talinga barakan apalapa kapulo ko masalah yan riasa bertawassul dengan amal soleh ya kumakadete mustahil itu tidak mustahil yan itu napake to pandeteri ulo sekali berdoa misalnya ke masalah besar na hadapi ng katamilawi napake ya to napamakadang ka amal aku makopong wilawi barakan na tapalapa kasi ya pulo ko masalah itu langsung itu karena itu jalur langit. Yo po ko itu tanpa nama sa 10,000 may pakin nilaw na kapangala-ngala. Palagi ko pa si pulong yan na yatingin na peling ang palo na paisoting. Uy, balender mo pa ito. Ayaw ka lang. Allahumma binila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.